Oke, hari ini saya punya sebuah handphone, ini Oppo A2020, di mana ini kasusnya screen-nya bermasalah ya. Jadi kadang-kadang muncul seperti ini, nah, tampilannya agak naik atau ke atas sedikit. Kemudian kadang-kadang muncul garis-garis seperti ini. Kadang-kadang juga dia nekan-nekan sendiri. Nah, ini kasusnya awalnya itu jatuh, kemudian ada retak pada sisi kiri. Ini retak dan muncul masalah seperti ini. Oke, langsung saja kita eksekusi. Langkah awal, kalian matikan terlebih dahulu handphonenya, kemudian kalian lepaskan SIM cardnya. Ini kalian SIM cardnya bisa menggunakan PIN. Nah, ini kita lepaskan terlebih dahulu supaya aman. Kemudian ini handphone sepertinya sudah pernah dibuka, jadi terlihat di sisi backdropnya atau di sisi casing bagian bawah ini ada celah ya, ada gap. Biasanya kalau belum pernah dibuka ini masih rapat, dan jika kalian sulit membuka casing pada bagian bawah ini, kalian bisa panaskan terlebih dahulu dengan menggunakan blower atau solder uap. Karena ini pernah dibuka dan ada celah sedikit, saya masukkan jari saja pakai kuku, atau kalian bisa menggunakan alat khusus untuk melepaskannya. Nah, ini saya coba lepaskan, saya masukkan dengan pinset. Namun kalian perlu perhatikan ya, ini casing pada bagian bawah ini jangan langsung kalian angkat, karena di sini ada satu buah kabel fleksibel. Ini harus kalian lepaskan terlebih dahulu. Oke, ini adalah kabel fleksibel untuk fingerprint ya, atau sidik jari. Nah, ini kalian lepaskan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya kalian bisa lepaskan casing pada bagian tengah atau backdrop. Nah, ini ada triknya ya, supaya kalian lebih mudah dalam melepaskannya. Langkah pertama, kalian lepaskan dulu semua bautnya, kemudian kalian cari celah untuk melepaskan backdrop atau casing pada bagian tengah. Casing ini menutupi baterai dan juga mesinnya. Nah, trik yang paling gampang itu kalian masukkan pencongkelnya atau masukkan kuku kalian pada lubang untuk melepaskan SIM card. Nah, pada bagian lubang SIM card itu kan ada sedikit lubang. Nah, kalian masukkan ujungnya saja, kemudian kalian putar. Nah, ini lebih mudah. Atau jika kalian menggunakan pencongkel yang biasa digunakan untuk congkel LCD itu juga bisa. Kalian masukkan pada lubang dekat SIM card. Itu lebih mudah mencari celahnya jika dibandingkan dengan mencari celah yang lain. Nah, ini sudah kita lepaskan, kita buka dan terlihat di sini baterai dan juga mesinnya. Oke, langkah selanjutnya kalian lepaskan konektor baterai. Jadi sebelum kalian melepaskan konektor yang lain, pastikan konektor baterai ini kalian lepaskan terlebih dahulu. Kemudian lepaskan baterainya. Caranya tarik pada plastik sisi kanan ini. Nah, seperti ini. Nah, biasanya ini keras ya, karena dilem pada bagian bawah. Nah, jika sudah dilepaskan seperti ini, langkah selanjutnya kalian lepaskan kabel fleksibel untuk mikrofon bawah dan mesin pada bagian bawah yang ini. Kemudian lepaskan juga konektor untuk LCD-nya di sebelahnya ini ya. Nah, ini adalah konektor LCD-nya. Oke, karena ini pernah jatuh dan posisi LCD-nya itu renggang, sehingga saya tidak menggunakan blower untuk melepaskan LCD-nya. Namun jika kalian kesulitan untuk mengangkat LCD-nya ini, kalian bisa panaskan terlebih dahulu bagian blowernya ini. Nah, ini adalah bagian LCD-nya sudah kita lepaskan. Oke, untuk LCD ini sudah saya belikan. Ini mereknya S8, itu sama dengan Vivo C3 kalau tidak salah. Jadi ini harganya saya beli di 185 ya, ini untuk wilayah kota Yogyakarta. Untuk daerah lain nanti bisa menyesuaikan tergantung tempat masing-masing. Nah, merek-merek LCD ini juga macam-macam, ada yang 120, ada yang 300. Nah, untuk yang original punyanya Oppo A2020, saya tanyakan langsung ke service center, itu harganya di kisaran 400-500, itu 600 itu sudah sama pasangnya. Nah, itu untuk yang original ya.
Oke, langkah selanjutnya jangan kalian lem langsung. Ini kalian tes dulu. Ini sebelumnya sudah saya tes di penjual spare partnya, ini sudah hidup, namun kita cek lagi sebelum kita pasang secara permanen. Nah, seperti ini, kalian cek dulu dengan pasang baterai, tidak usah langsung dilem. Jadi ini untuk sekedar ngetes saja. Kemudian kita hidupkan. Nah, ini sudah hidup. Nanti untuk segel bagian luar ini kita lepaskan kalau sudah selesai kita melakukan pengeleman ya. Agar LCD melekat dengan sempurna dan tidak ada celah di antara LCD dan juga casingnya, kalian terlebih dahulu bersihkan sisa-sisa lem pada bagian casing. Kalian bisa menggunakan pembersih sisa lem atau glue remover, itu banyak dijual di pasaran. Saya menggunakan alat seadanya saja, saya menggunakan pinset dan saya bersihkan di bagian celah-celahnya seperti ini. Kemudian saya tambahkan dengan membersihkan pakai thinner. Jadi pakai cotton bud dan ini saya bersihkan pakai thinner seperti ini sampai benar-benar bersih. Oke, jika dirasa sudah bersih, langkah selanjutnya kita akan memberikan lem pada bagian sisi dudukan LCD. Di sini saya menggunakan lem T7000. Nah, ini ada triknya juga ya, supaya nanti tidak ada celah dan lemnya merekat dengan sempurna. Nah, cara pengolesannya itu seperti ini. Jadi pastikan lemnya itu keluar dengan mudah, tidak keras ya. Jadi lemnya itu kalau mudah keluar, artinya lemnya itu masih bagus. Itu kalian pastikan tidak terisi penuh ya. Artinya di sini kalian pakai setengahnya saja. Jadi di antara celah untuk dudukan LCD itu ada coakannya, kalian isi setengahnya saja. Dan jika casing kalian berwarna hitam, itu saya sarankan menggunakan lem yang warnanya hitam. Jika casing kalian putih, saya sarankan menggunakan lem yang warna putih. Sehingga nanti ada sisa-sisa lem yang keluar karena kita tekan dan sisanya berlebih, itu tidak belepotan ya. Kalau warna hitam dengan casing warna hitam itu nanti tidak akan terlihat, artinya terlihat samar-samar. Nah, biasanya para teknisi menggunakan karet ataupun lakban atau solasi untuk merekatkan LCD. Nah, saya tindih seperti ini saja, saya pakai alat seadanya. Jadi saya kasih besi plat pada bagian bawah supaya rata, kemudian saya kasih pemberat dari bagian atas. Nah, kemudian saya biarkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam kita angkat dan kita cek apakah LCD-nya sudah merekat sempurna. Kemudian jika sudah dirasa kering, kita coba tes pasang baterai. Kemudian kita hidupkan terlebih dahulu. Oke, jika dirasa sudah kering sempurna, kalian bisa hidupkan dan cek pada setiap sisi dan sudut LCD apakah ada yang longgar ataupun ada yang tidak merekat secara sempurna. Dan ini saya cek semuanya melekat sempurna, tidak ada cahaya yang keluar dari sisi kiri maupun dari sudut-sudutnya. Dan jika dirasa sudah bagus, langkah selanjutnya kita bisa pasang dan kita buka segelnya seperti ini. Lalu ini sudah berhasil kita mengganti LCD dengan alat seadanya. Dan ini hasilnya, mengganti LCD dengan alat seadanya. Selamat mencoba dan semoga sukses.